Halo, perkenalkan nama saya Eben Heiser Mbae, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4, inseminasi atau sesi berbagi, yaitu yang pertama konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, dan yang kedua pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita semua diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir melaksanakan tugas tanggung jawab kita di sekolah ini seperti biasanya. Dan pada saat ini saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan staf yang berkenan meluangkan waktunya untuk sedikit kita hadir dalam kegiatan pada saat ini, di mana kegiatan saat ini saya beri judul yaitu seminar budaya positif sekolah. Jadi di sini kita kurang lebih akan membahas tentang budaya positif sekolah. Adapun agenda kita yang akan kita lewati tidak terlalu banyak ya, hanya 2 poin. Yang pertama, peserta seminar akan mengenal dan memahami konsep-konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kemudian untuk poin yang kedua, pengalaman dan pembelajaran setelah penerapan konsep-konsep yang telah dibacakan di poin pertama tadi. Nah, baiklah. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk pada kegiatan inti. Dan sebelumnya, untuk sekedar informasi, karena menyesuaikan dengan keadaan kita di sini, tidak ada yang fokus, jadi saya coba mengakalinya dengan mencetak atau print dan membagikan kepada rekan-rekan guru dan staf sebagai bahan kita untuk dilihat dalam pemaparan nanti. Memahami konsep-konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini yang dimaksud di sini adalah perubahan dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, secara garis besar perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol itu ada saya bagikan di bahan yang sudah Bapak Ibu pegang semuanya. Di situ ada di dalam tabel. Kalau stimulus respon saya jelaskan sedikit. Kemudian yang di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam hal ini siswa. Kita terkadang berupaya merubah siswa agar terkadang ya, tidak semuanya, tapi terkadang agar mereka sesuai dengan apa yang guru inginkan. Nah, itu di stimulus respon. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita ingin merubahnya sesuai apa yang kita harap, yang kita inginkan atau guru inginkan. Tapi kalau di teori kontrol, nah kita lihat di situ, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa langsung merubah, anak ini harus rajin belajar. Anak ini kenapa dia malas-malas atau lambat-lambat datang ke sekolah. Tidak bisa seperti itu kalau di teori kontrol. Tetapi kita harus melihat dulu
apa tujuan dari kenakalan yang dia buat atau permasalahan yang dia buat. Saya rasa kita sudah bisa melihat secara garis besar perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi melalui forum ini, marilah kita berupaya untuk merubah paradigma kita dari stimulus respon, dalam hal ini memberikan hukuman ketika ada salah langsung beri hukum, ke teori kontrol. Teori kontrol ini berarti kita cari tahu dulu apa sebenarnya latar belakang yang mendasari tindakan atau kenakalan anak-anak di sekolah kita. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, kalau di benak kita, di sini ada kata disiplin dan positif. Yang pertama kita harus cari tahu dulu apa itu disiplin. Biasanya kata disiplin ini pasti berkaitan dengan tata tertib. Kalau di sekolah kita teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika ada siswa yang bermasalah, melanggar peraturan, langsung dihukum. Jadi itu disiplin yang selama ini kita pahami. Namun di sini ada kata disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, atau sesuatu yang dilakukan guru kepada siswa untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, namun kita akan memahami tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, apalagi kita sekarang berada di kurikulum merdeka ya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang ada di dalam diri masing-masing siswa. Disiplin diri ini juga berkaitan dengan motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi ketika siswa sudah mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, secara tidak langsung dia sudah memiliki motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasinya hanya berasal dari luar dirinya, sifat itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau motivasi berasal dari dalam dirinya, kesadaran dirinya maksudnya, dalam hal ini kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan hal positif tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kebajikan universal ini maksudnya nilai-nilai yang berlaku secara menyeluruh di seluruh aspek kehidupan kita, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat, terutama bagi seorang siswa. Nah, nilai universal di sini yang kita upayakan untuk ditanamkan pada siswa, yaitu profil nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, keenam nilai ini yang menjadi tugas bagi kita guru-guru yang saat ini untuk dapat kita terapkan di sekolah kita, terutama di kelas kita, kepada semua siswa. Kalau bisa dibuat posternya dan ditempel di kelas masing-masing. Kemudian, di situ ada gambar di situ upaya-upaya saya dalam menerapkan nilai universal, dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Jadi saya berupaya mengenalkan kepada siswa melalui kegiatan. Saya bagi kelompok, kemudian setiap kelompok itu memegang satu nilai, dan nilai itu harus mereka bahas, mereka ulas, mereka kumpulkan informasi terkait nilai itu, dan mereka jelaskan kepada rekan-rekan yang lain bergantian
setiap kelompok sehingga menarik kesimpulan nanti tentang apa itu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Sehingga sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal tadi, kalau dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita lanjut pada motivasi, poin berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini bukan cuma perilaku siswa saja, tapi juga kita sebagai seorang guru. Ya, saya jelaskan sedikit. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa, dia menaati aturan. Kalau dia hanya bermotivasi hanya untuk motivasi ekstrinsik biasanya dari luar, biasanya motivasinya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hanya sekedar itu, bukan dia tanamkan betul dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, kalau siswa itu menaati aturan, biasanya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini tentunya sangat bagus, terutama kalau kita bisa tanamkan dalam diri siswa. Karena jika siswa bisa menggunakan motivasi yang ketiga ini, mereka itu akan menaati segala aturan, bertingkah laku, karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri, di mana di dalam dirinya itu ada nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan kepada siswa, sehingga mereka yakini dan mereka percayai untuk mereka patuhi. Biasanya ini karena ada motivasi intrinsik. Intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, apa kaitannya dengan ini? Dia meyakini di dalam dirinya ada nilai-nilai positif yang harus dia taati. Nah, itulah gunanya tadi jika siswa ada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seperti itu. Itulah tugas kita untuk menanamkan nilai intrinsik pada siswa. Konsep yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam bahan yang sudah saya bagikan ada 5 kebutuhan dasar manusia di dalam lingkaran itu. Yang paling di tengah itu kita lihat di situ ada bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Jadi ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang harus kita pahami, sehingga ketika hal-hal ini kita pahami, kita bisa manfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam diri siswa. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada hal baru lagi, restitusi. Nah, sebelumnya apa itu restitusi? Ya, dalam hal ini saya jelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, bukan kita hukum dengan tindakan yang semena-mena dari guru, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menanamkan proses restitusi, kita akan paham bahwa ketika siswa membuat pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, kita harus merubah siswa tersebut
atau mengarahkan siswa tersebut agar bisa memperbaiki kesalahan yang ia buat. Itulah konsep dari restitusi. Posisi kontrol, restitusi. Nah, bagaimana restitusi ini dikaitkan dengan posisi kontrol? Nah, di dalam bahan yang sudah saya bagikan di tangan Bapak Ibu, di situ ada tabel. Di sini posisi kontrol ini ada 5 sat. Yang pertama, menghukum sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita adalah sebagai teman dengan siswa ini, kaitannya dengan siswa. Kemudian yang keempat, apakah posisi kita sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah posisi kita sebagai manajer? Nah, identitas kegagalan di situ ada 2, yaitu sebagai ketika kita memposisikan kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada siswa. Nah, untuk identitas sukses, ketika kita, rekan-rekan guru dan rekan kerja lainnya, memposisikan kita sebagai teman dengan siswa, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, inilah tugas kita untuk memahami posisi kita yang sebenarnya, yang sebaiknya untuk mencapai kesuksesan itu yang mana. Jadi kurang lebih yang 3 ini, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai manajer, ketika kita menangani murid yang bermasalah, kita tidak hanya memberikan hukuman, tetapi kita bagaimana caranya menuntun murid untuk bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan memfasilitasi mereka atau mendukung mereka agar dapat menemukan solusi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan ada aturan-aturan kelas. Kenapa sekarang keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah, dalam hal ini, untuk memperjelas hal ini, saya beri contoh satu misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kurang lebih jawaban ibu-ibu, bapak ibu kira-kira apa? Supaya apa? Melindungi kepala saya agar tidak retak kalau jatuh, Pak. Supaya tidak retak, supaya tidak celaka, supaya selamat. Kurang lebih seperti itu. Keselamatannya, toh? Ya, safety first. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu peraturan menggunakan masker? Kurang lebih. Untuk apa? Supaya terhindar dari virus. Ya, terhindar dari virus. Kurang lebih untuk kesehatannya kita. Untuk keselamatan dan kesehatannya kita. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi ada peraturan menggunakan helm. Supaya apa? Supaya selamat. Nah, selamat itu adalah keyakinan. Peraturannya tadi menggunakan helm. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat keyakinan itu lebih mendalam. Dengan kata lain, keyakinan itu adalah merupakan tujuan dari peraturan. Saya pakai masker supaya saya sehat. Nah, sehat itu, kesehatan itulah yang keyakinannya. Saya yakin kalau saya pakai masker, keyakinan saya akan sehat. Jadi seperti itu. Nah, di sini kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Dengan kata lain, ada upaya untuk mencapai hal-hal yang lebih mendasar di dalam diri siswa. Nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal. Nah, kembali lagi, kebajikan universal itu apa tadi? Nah, dalam hal ini yaitu profil pelajar Pancasila. Itulah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri siswa. Ada 6 nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila tadi yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, sempat tadi saya bilang kalau memang bisa, marilah kita buat posterannya kemudian ditempel di kelas-kelas masing-masing atau di lingkungan-lingkungan sekolah kita ini. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kenapa? Karena muncul dari dalam dirinya.
daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna yang berarti bagi dirinya. Itu perbedaannya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada gambarnya di tangan Bapak Ibu yang sudah dibagikan. Apa gunanya nih segitiga restitusi? Nah, ini sangat bermanfaat di dalam kita menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita, terutama anak-anak yang sering melakukan pelanggaran. Di dalam segitiga restitusi itu, saya beri contoh misalnya, menanyakan di paling tengahnya itu segitiga restitusi. Nah, di sisi sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Kemudian di luarnya lagi, contohnya ketika ada siswa yang bermasalah, jadi pertanyaannya kita seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kita tanyakan keyakinan itu kepada siswa. Misalnya dia membuang sampah di dalam kelas. Kita tanyakan, keyakinan apa sebenarnya yang kita sepakati? Supaya dia berpikir, oh ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menggunakan konsep segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia lebih ke seperti yang saya bilang tadi, restitusi itu adalah kita berupaya merubah siswa. Kita berupaya mengarahkan siswa untuk merubah atau memperbaiki kesalahannya. Kemudian di sisi bawahnya segitiga itu ada menstabilkan identitas. Nah, ketika siswa ada masalah atau membuat pelanggaran, pertanyaannya kita atau statement kita kurang lebih seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak bilang, kamu ini selalu membuat kesalahan, besok lagi buat lagi kesalahan. Ya? Jadi jangan seperti itu. Kemudian yang di sisi kirinya, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakannya yang salah. Setelah dia buat kesalahan, kurang lebih pernyataan kita seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu tadi tugasnya kita sebagai seorang guru, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita tanya dulu, apa alasannya? Apa tujuanmu bikin ini masalah? Jadi dengan hati atau perasaan yang dingin dulu. Saya pernah melakukan hal ini, pengalaman ini ya. Sudah sekalian dengan poin yang kedua tadi ya, pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep di atas, konsep disiplin budaya positif di atas. Saya berupaya menangani masalah 2 orang siswa lalu, tapi 1 saya panggil. Jadi dalam hal ini saya tidak langsung membuat dia merasa bersalah. Posisi kontrol itu tadi yang kita lihat. Ada memberikan hukuman yang paling rendah itu, tidak langsung kasih hukuman semena-mena tanpa melihat apa alasannya. Atau kita buat dia merasa bersalah, atau kita posisikan kita sebagai teman dulu. Tentunya ini dibutuhkan hati yang dingin dulu, jangan langsung emosi membara yang pada akhirnya berakibat fatal bagi diri kita juga sebagai seorang guru. Jadi kita cari dulu alasannya. Saya pernah melakukan hal itu kepada beberapa siswa dan kelihatannya memang kepada saya memang itu tadi saya itu posisi sebagai teman dan membuat rasa bersalah sebenarnya itu masih kurang, karena saya berbicara langsung dari hati ke hati, padahal ini laki-laki. Jadi saya sentuh hatinya sebenarnya dan kelihatannya berhasil, sehingga dengan saya itu dia lebih cenderung patuh, tetapi dengan orang lain dia masih membangkang. Kita berupayalah merubah paradigma pemikiran kita tentang dunia pendidikan. Nah, jadi itulah kurang lebih pengalaman-pengalaman yang telah saya terapkan setelah yang saya peroleh setelah menerapkan budaya positif ini, baik mulai dari perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif,
kemudian motivasi perilaku manusia, kita harus memahami itu apa semua motivasi-motivasi dalam perilaku manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu sangat kita perlu pahami untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid-murid kita. Kemudian posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini yang pertama tadi, apakah kita akan memposisikan kita sebagai penghukum atau pemberi hukuman, atau posisi membuat siswa merasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman dengan siswa, atau posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tentunya untuk identitas kesuksesan tadi ada 3, yaitu ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, dan manajer jika ingin sukses dalam mengontrol anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian itu posisi kontrol tadi, dan tugas kita lagi untuk memahami bagaimana membuat keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Jadi kalau bisa keyakinan yang kita gunakan bukan peraturan. Perbedaan peraturan dan keyakinan tadi sudah dijelaskan. Kalau peraturan itu terkesan dipaksakan, kalau keyakinan itu adalah hal yang muncul dari dalam diri siswa yang akan membuat dia termotivasi untuk melakukan tindakan kedisiplinan secara lebih tahan lama, karena memang berasal dari dalam dirinya, bukan hanya sekedar dari luar dirinya. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi ini sangat bermanfaat untuk kita menangani pelanggaran-pelanggaran murid kita di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi kurang lebih seperti itu pemaparan atau penjelasan dalam seminar kita atau pertemuan kita pada saat ini tentang budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berbuah baik untuk keberhasilan dan kesuksesan kita dalam mencapai visi sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Itulah aksi nyata saya di modul 1.4. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.